Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hafsah Hidayanti, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Negeri 2 Kawiagung Kabupaten Oki. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rini Indasari. Beliau adalah rekan saya di sekolah SMP Negeri 2 Kawiagung dan mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait kegiatan aksi nyata pada modul 2.3. Baiklah, sekarang kami akan memulai pra-observasinya. Assalamualaikum Bu Rini. Baik ya. Apa kabarnya hari ini Bu Rini? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kedepannya seperti itu terus ya Bu Rini ya. Ya. Bu Rini, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi terkait nanti saya akan mengobservasi Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Ya. Tapi sebelumnya nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait dengan observasi saya untuk Ibu di kelas nanti ya Bu ya. Bu Rini, saat nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apa tujuan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran? Tujuan pada pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia, dan yang kedua itu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda perubahan fisika dan perubahan kimia. Oh iya, berarti ada dua tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Dan Ibu akan mengangkat tema tentang perubahan zat kimia seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu Bu, kegiatannya dalam pengembangan pembelajaran itu pengembangan yang bagaimana yang akan Ibu lakukan itu? Saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena peserta didik akan melakukan kegiatan yang mereka aktif dalam pengerjaan tugas dan kerjasama yang baik. Iya. Berarti nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, Ibu akan mempraktikkannya secara langsung. Iya, secara langsung Bu Isya. Ya, benar sekali Bu ya. Nah Bu, dalam kegiatan pembelajaran Ibu nanti, model pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu pakai? Menggunakan model pembelajaran discover learning. Berarti dalam metode model pembelajaran Ibu nanti Ibu akan menemukan Ibu akan adanya penemuan dan Ibu akan adanya bagian atau sintak dari Discovery itu sendiri ya Bu ya. Nah sekarang terkait dengan strateginya Bu, Ibu akan memakai strategi pembelajaran yang seperti apa? Strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan diferensiasi yang lebih ke arah proses dan konten. Oh, berarti dua strategi itu yang akan Ibu pakai, Ya. Proses dan konten. Nah, kalau secara prosesnya itu bagaimana Bu? Saya akan memetakan peserta didik berdasarkan auditori, visual, dan kinestetik. Mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Oh, ya. Berarti Ibu akan memetakan anak-anak sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki masing-masing seperti itu Bu ya. Iya. Berarti kalau tadi kan proses Bu. Nah, kalau terkait dengan kontennya itu yang bagaimana? Untuk konten anak-anak akan mendapatkan bahan yang berbeda. Ada yang berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya dia visual, audio visual itu berarti dia akan melihat video, dan bila dia proses dia akan melihat poster seperti itu Bu ya, atau gambar. Oh, iya. Baiklah Bu. Nah sekarang penilaian yang bagaimana yang akan diterapkan? Nilai itu saya akan gunakan step to tulis atau observasi, akan melihat dari kemampuan mereka berketerampilan baik di sikap. Tugasnya Ibu ya. Nah sekarang itu tadi penilaian Ibu akan adanya sikap dan keterampilan observasi tadi ya Bu ya. Nah sekarang Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi itu sendiri di kelas sasaran kelas berapa? Itu di kelas 7 fase D pada jam kedua dan ketiga. Pelaksanaan sendiri akan Ibu laksanakan di hari apa Bu? Insya Allah di hari Jumat Bu Eca. Hari Jumat. Oh, baiklah Bu Rini ya. Nah tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait akan kita lakukan observasi dalam kegiatan Ibu belajar di kelas, dan saya sebagai observernya sendiri. Semoga di pertemuan kita hari Jumat nanti semua yang Ibu inginkan dan
tujuan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan semoga tercapai dan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rini untuk kesempatan hari ini. Sampai bertemu lagi di hari Jumat selanjutnya dalam kegiatan observasi kita nanti. Assalamualaikum Bu Rini, terima kasih. Demikian tadi pelaksanaan pra observasi saya hari ini bersama rekan saya Ibu Rini Indasari. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beri salam. Silakan doa terlebih dahulu. Umi, silakan maju untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa. Silakan Umi duduk kembali. Terima kasih kepada Umi yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan proses pelajaran kita berjalan dengan lancar. Sekarang coba cek kebersihan kelas. Coba, ada tidak sampah di bawah meja? Cek kerapian pakaian kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Sudah rapi? Silakan buka buku tulis kalian. Buka semuanya, dibuka. Ini mana bukunya? Sudah? Sudah, Bu. Ibu ambil dulu ya. Adelia, Aisyah, Andi Wijaya, Anton, Atika, Claudia, Tia, Dina, Dega, sakit apa? Sakit. Amin, Olivia, Kayla, Sandika, Kurnia, Marzuki. Tidak masuk. Alfa sakit? Sakit. MHD ada? Muhammad Salubi, Nabila, Oki, Restu, Rido, Sahir, Sandriani, Teddy Wijaya, Umi, M. Sangkut. Baiklah, semuanya hadir ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita
Sekarang sebagai motivasi kalian kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Siapa yang bersedia menjadi DJ? Saya Bu. Ya, silakan maju. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Dina yang sudah menjadi terinjek untuk selanjutnya kelompok 2 perwakilan 2 orang saja. Jaga jarak dikit. Jangan dempet. Dah, kelompok 3.
Kelompok 4, 2 orang saja. Oke, Pak. Next. Kelompok 4, 5. Kelompok 5 dalam pelajaran. Ya. Kita bahas dulu ya. Ini. Coba lihat. Untuk kelompok pertama, perubahan fisika, contohnya es mencair, lilin meleleh, kertas disobek, dan kayu menjadi meja. Benar ya? Nah, ya. Yang kedua, kelompok kedua, perubahan fisikanya. Air menguap menjadi uap air, benar. Perubahan fisikanya, es mencair menjadi air, uap air menjadi uap air menguap menjadi air, dan lilin meleleh. Sudah benar ya kelompok dua. Terus contoh perubahan fisika kelompok 3, kayu berubah menjadi meja, air berubah menjadi es, gula larut dalam air, dan air dipanaskan akan menguap. Itu sudah benar untuk kelompok 3. Dan kelompok 4, perubahan fisikanya susah. Susu diubah menjadi cake.
Kalian lanjutkan mengisi LKPD-nya, ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu ini reaksinya dan reaksinya. Misalnya ya, Ibu akan membuat donat. Tahu donat? Tahu. Apa bentuk donat? Bulat. Bulat. Ada apa dengan donatnya? Bulat. Ada bulat. Jadi donat reaksinya itu misalnya dari bahan. Misalnya apa saja bahan membuat donat? Mentega, telur, tepung terigu, gula. Kalau mau manis, kalau tidak bisa pakai gula. Nah itu disebut reaksi ya. Sedangkan donat itu disebut dengan hasil dari reaksi kimia. Jadi terbentuklah donat yang kita aduk tadi ya. Jadi sebuah makanan. Untuk lebih memahami materi perubahan fisika dan perubahan kimia, Ibu akan menayangkan video ya. Kalian tonton video ini. Perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi belajar di siswa 2 dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian pernah mau kertas ataupun menggambar kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Ini kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika memiliki ciri. Ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas, maka disebutkan bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah model kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap, walaupun dari robek tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Dan contoh yang lain lagi, kalian sudah tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan zigzag yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat mengalir menjadi air jika diletakkan di suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi air lagi jika ditempatkan kembali ke tujuan. Nah, memang benar sih, es dan air ini menjadi sifat berbeda. Namun, bagian air di dalamnya tetap sama, yaitu H2O air. Selain perubahan zigzag, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Keila, di sini ada Nabila, Claudia, dan Hamid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Jelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perhatikan gambar perubahan materi di bawah ini. Es mencair adalah perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, sedangkan besi berkarat adalah perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Sebutkan contoh perubahan fisika wujud menguap. Perubahan fisika wujud menguap adalah air direbus lama-lama akan menguap menjadi uap air. Beras menjadi tepung adalah perubahan fisika. Susu diubah menjadi keju adalah perubahan kimia. Kayu diubah menjadi meja adalah perubahan fisika. Kertas dibakar menjadi abu adalah perubahan kimia. Dan lilin yang dibakar akan meleleh adalah perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika adalah tidak terbentuknya zat baru, tidak mengubah komposisi, dan bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kesimpulan kami pada diskusi hari ini adalah perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika adalah es mencair dan lilin meleleh. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia adalah besi berkarat dan kertas dibakar menjadi abu. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok pertama? Ya, Bu. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Soelia, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Selain menguap, apalagi contoh perubahan fisika? selain menguap, apalagi contoh perubahan fisika? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Selain menguap, wujud perubahan fisika adalah mencair. Contoh perubahan fisika wujud mencair adalah es batu yang meleleh. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ada lagi? Selain contoh dari apa tadi? Mencair. Ada lagi yang ingin menambahkan? Biasa Triani. Oh tidak. Siapa lagi? Tidak ada lagi? Ini tepuk tangan untuk Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar dan sahabat saya Mawati, Khadijah, Andi, Alika, dan Sahil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru.
membaca gambar perubahan materi di bawah ini. Menurutku perubahan wujud benda pada gambar di bawah ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Dari kelompok 5 dan saya ingin bertanya di kelompok 2. Coba berikan contoh perubahan wujud zat membeku. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 5. Selain wujud membeku, contohnya es batu yang dimasukkan ke dalam diserapkan beku menjadi es batu. Apakah sudah ada? Sandeni? Sekian presentasi kami hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang maju kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani, samping saya Aisyah, dan sampingnya lagi Atika, dan sampingnya lagi Bagus Abiansyah. Menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Perhatikan gambar perubahan materi di bawah ini. 3. Ayo, tunjuk tangan yang sudah mau bertanya atau menanggapi dari kelompok 3. Siapa? Ya. Sebutkan nama. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Selain wujud, sebutkan tanda-tanda perubahan fisika. Tanda-tanda perubahan fisika apa saja? Tidak terbentuknya berbaru, tidak permanen, bersifat sementara, tidak mengubah komposisi kimia, dapat kembali ke bentuk kimia, bersifat kembali, tidak diamati. Sudah paham? Ya. Beri aplausan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Bisa menyimpulkan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya Bu. Ya. Umi ke depan. Dia akan memberikan kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Pria Mutudana. Saya dari kelompok 5 ini mengumpulkan kesimpulan perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Contoh, lilin yang dibakar. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat yang baru. Contoh, kertas yang dibakar menjadi abu. Terima kasih kepada Umi yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan ya. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kelompok, ada yang mau lagi? Tidak ada? Nah, sekarang sudah kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini apa sih tanda-tanda terjadinya perubahan fisika? Siapa yang bisa jawab? Tanda-tanda perubahan
fisika. Ayo, siapa yang bisa? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan berencana berulang fisika. Kita membentuk saling baru dapat kembali ke sekolah, presiden, sipil, perubahan dengan atau aplikasi. Tidak memerlukan perubahan dan tekanan. Jadi perubahan tekanan fisika itu adanya tidak menghasilkan zat baru, ya. Yang kedua apa? Yang kedua dapat kembali ke bentuk semula dan bersifat reversibel. Sekarang lihat ke depan. Coba lihat di depan. Perwakilan kelompok menyampaikan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini. Menyampaikan perasaannya kepada selama pembelajaran hari ini. Misalnya, saya sangat kecewa. Ini gambarnya. Biasa. Ini gambarnya. Ya, emotionnya. Senang dan inspirasi baru. Siapa yang ingin memberikan perasaannya? Bu, Ya, Anton. senang Bu. Kenapa senang? Ya Bu, karena di pembelajaran hari ini sangat seru dan bisa menambah ilmu. Ya, aku senang Ibu. Antonnya Ibu ya. Belajar Ibu senang nggak? Siapa lagi yang ingin menanggapi? Yang menanggapi? Saya mengambil inspirasi baru karena pada pembelajaran hari ini saya mendapatkan inspirasi baru tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Ibu akan memberi tugas kalian, ya. Memberi tugas kalian. Coba lihat halaman 65 di buku peta. Sudah? Sudah bisa? Nah, kalian akan tugas rumah mengerjakan aktivitas 2.7 pada halaman 65 ya. Kalian bisa membaca buku. Di buku itu sudah ada semua contoh-contohnya ya. Terus tugas di rumah selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang suhu galon dan pemuaian ya pada hari ini. Cukup sudah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wakil teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian ya. Jumpa lagi dengan materi topik hari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Hari ini sampailah pada kegiatan pasca observasi, yang mana hari-hari sebelumnya saya melakukan kegiatan observasi atau pengamatan langsung bersama rekan saya Ibu Rini Indasari. Terima kasih Bu Rini ya. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eca, baik hari ini. Alhamdulillah, baik seperti biasa ya Bu ya. Iya. Nah Bu, kegiatan saya hari ini dengan Ibu, saya pengen melakukan pasca observasi terkait kegiatan pengamatan saya kemarin tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu Eca. Ya, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah Bu Eca sedikit puas karena ini sepertinya masih ada beberapa hal yang belum sempurna menurut saya Bu Eca. Oh iya. Jadi menurut Ibu pembelajaran Ibu belum merasa puas karena ada sesuatu yang belum sampai begitu Bu ya? Ya agak sedikit tegang Bu Eca. Oh iya. Jadi saya itu merasa grogi dan mengerti, tapi alhamdulillah selanjutnya sudah bisa lancar. Oh iya, benar sekali Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di dalam kelas? Ya terkait prosesnya alhamdulillah sudah berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi saat pembelajaran kemarin saya sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, melaksanakan pembelajarannya, berdiferensiasi proses dan kinestetiknya. Oh iya, benar sekali Bu ya. Kemudian untuk tadi adalah perencanaannya yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Nah kemudian untuk model pembelajaran Discovery-nya apakah sudah terlaksana ya Bu ya? Sudah terlaksana sesuai dengan sintak-sintaknya, sudah terlampaui. Siswa juga sudah mengikuti pembelajaran secara langsung. Dengan senang ya. Dengan senang, happy ya Bu ya siswanya. Iya, happy ya. Ya, ini Bu ya, apa yang Ibu sudah lakukan di kegiatan pembelajaran itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah saya tulis. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlaksana atau terkhususnya Bu, anak sudah diajak berdiskusi, mereka juga melakukan presentasi, juga evaluasi ya Ibu. Itu sudah semua Ibu lakukan. Iya, Nah, sudah. untuk pertanyaan terkait dengan yang sudah Ibu lakukan, adakah hambatan dari proses selama pembelajaran yang Ibu lakukan? Ada hambatan apa saja yang Ibu temui itu? Yang pastinya ada Bu hambatannya. Mungkin ada pada persiapan. Saya memulai pasang proyektor, mungkin ada kendala. Setelah bermasuk jadi agak terburu-buru karena waktu sudah berjalan lumayan lama. Jadi pencapaiannya akhirnya kurang maksimal. Ya Bu ya. Berarti terkendala karena adanya pemasangan persiapan Ibu. Iya. Semuanya ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain hambatan lain seperti yang lainnya Bu selain dari waktu ataupun pemasangannya tadi? Iya ada Bu Eca. Oh, ada. Melihat anak-anak belum terlalu leluasa atau percaya diri pada presentasi ke depan, sehingga hanya anak itu saja yang berbicara ke depan. Jadi berarti keaktifan siswa saat belajar berdiskusi belum menyeluruh ya Bu ya, hanya sebagian saja begitu. Iya. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu sendiri terkait dengan hambatan yang sudah Ibu jumpai sebelumnya, apakah ada alasan yang lain yang bisa membuat hal itu terjadi Bu? Mungkin karena saya belum memaksimalkan anak-anak, karena saya memberi batasan siapa yang mau menjawab, siapa yang bisa. Akhirnya anak-anak yang lain santai karena menurut mereka tidak mau dan tidak bisa. Harusnya saya langsung saja memanggil nama supaya mereka semua bisa bersiap untuk menjawab. Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi itu alasannya. Nah Bu, menurut Ibu
bagaimana solusi atau cara mengatasi hambatan-hambatan yang sudah terjadi seperti yang kata Ibu tadi, kurangnya waktu, siswa-siswa yang belum aktif, itu bagaimana mengatasinya? Saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi pada anak-anak dengan cara langsung memanggil atau menunjuk anaknya langsung. Oh iya, jadi tidak Iya. jadi siswa itu bisa langsung persiapan diri seperti itu Bu ya? Iya, Iya benar sekali. Nah, dan untuk waktunya bagaimana Bu? Menurut saya untuk masalah waktu Bu Echa, karena saya akan menyiapkan semuanya sebelum berbunyi supaya waktu pelajaran bisa maksimal dan tidak terbuang sia-sia. Oh iya benar ya Bu ya. Kalau tadi siswanya harus diberikan ditunjuk secara langsung dan waktunya akan dilakukan sebelum pembelajaran seperti Iya, itu ya Bu ya. iya. Iya. Baik sekali Bu ya, luar biasa ya Bu. Rencananya Ibu sudah bagus sekali itu ininya Bu ya. Nah, sekarang rencana ke depan apa yang akan Ibu terapkan dalam memperbaiki hambatan-hambatan itu? Insya Allah besok mungkin akan saya mulai lakukan dari hasil evaluasi hari ini. Oh iya, Iya. hasil evaluasi kita ya Bu ya, kita Iya. bersama sudah sama-sama mempelajari semua yang kita lalui ya Bu ya. Iya. Sangat luar biasa Bu ya. Nah, jadi Bu, dalam pembelajaran kemarin kan sudah terlaksana semua itu. Itu pun sudah sesuai dengan hasil catatan yang sudah saya tulis di sini. Iya. Nah, iya, pembelajaran kemarin sudah terlaksana semua. Alhamdulillah ya Bu. Dan itu pun Bu sesuai dengan apa yang sudah saya catat terkait saya mengevaluasi Ibu, mengobservasi Ibu saat di dalam kelas. Iya. Baiklah Bu ya, cukup itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya apa yang sudah kita evaluasi bersama, juga solusi yang Ibu berikan atas hambatan-hambatan yang lainnya bisa secara konsisten akan Ibu terapkan terus-menerus agar siswa bisa aktif dan menjadi senang dalam menerima pembelajaran. Terima kasih juga untuk waktunya sudah bersamai saya Bu ya. Dari mulai praobservasi, observasi dan hari ini di pasca observasi yang sudah kita lakukan. Ya Bu, terima kasih juga untuk berbagi ilmunya untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya. Demikianlah tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dalam praktik pembelajaran, kegiatan aksi nyata, coaching, supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Rini Indasari. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu untuk membersamai saya selama pembelajaran di aksi nyata saya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.